Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Felicia dari kelompok 27. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai modul 7, yaitu estimasi biaya produksi pada praktikum perancangan teknik industri. Pertama, modul ini berkaitan dengan biaya, dan kita harus mengetahui definisi dari biaya itu sendiri. Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beberapa pengertian menurut para ahli sebagai yaitu menurut Mursidi 2008, biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, di dalam modul ini akan membahas mengenai 7 poin, yaitu struktur organisasi dan penetapan upah, klasifikasi komponen biaya, perhitungan penyusutan, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, break-even point, dan laba rugi. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas poin pertama, yaitu struktur dari organisasi yang dibentuk. Struktur organisasi pada perusahaan produksi mini truk terdiri atas satu direktur yang di bawahnya terdapat satu manajer pemasaran, satu manajer produksi, satu manajer keuangan, dan satu manajer inventory, dan setiap manajer memiliki stafnya masing-masing. Selanjutnya terdapat beberapa metode yang kami gunakan untuk penetapan upah, dan metode terpilih dapat dibandingkan nantinya dengan metode-metode yang telah dicoba, dan metode yang terpilih merupakan metode dengan sistem angka. Dan selanjutnya itu kami juga membahas mengenai klasifikasi komponen biaya, di mana hal ini merupakan hal penting untuk melakukan estimasi biaya produksi. Yang pertama itu kelompok biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk langsung. Maka biaya-biaya yang tercantum pada gambar ini merupakan komponen-komponen penyusun dari produk mini truk tersebut. Semua produk yang dibutuhkan, jumlahnya ditentukan, dan harganya, maka jumlah dikali harga untuk total dari kebutuhan komponen tersebut, lalu dapat ditotalkan untuk keseluruhan kebutuhan dari komponen, hingga didapatkan biaya langsung dari produk A dan biaya langsung dari produk B. Selanjutnya itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan produk tetapi tidak termasuk ke dalam pembuatan produk tersebut. Maka biaya ini dikatakan biaya tidak langsung, yaitu seperti plastik, karton, sekrup sedang, dan lainnya. Sama seperti tadi, ini merupakan pembagian biaya tidak langsung untuk produk A dan produk B, di mana kedua produk ini merupakan mini truk dengan lampu dan tanpa lampu. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berkaitan dengan produksi mini truk tadi secara langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak berkaitan dengan produksi, yang dapat dilihat seperti tampilan pada slide. Selanjutnya adalah biaya aset dan biaya umum dan administrasi. Biaya aset ini adalah biaya dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan biaya umum dan administrasi adalah hal-hal umum dan administrasi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi komponen biaya, yaitu ada biaya reparasi atau biaya pemeliharaan dari perusahaan untuk mesin maupun gedung. Lalu biaya penyusutan adalah biaya dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut mempunyai umur ekonomis, di mana barang-barang ini dapat mengalami penyusutan dan masih mempunyai nilai pada walaupun barang-barang ini telah dimakan oleh usia.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Beni. Baiklah, terima kasih Gina. Dari saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, sebelum melakukan perhitungan harga pokok produksi, di sini untuk perhitungan harga pokok produksi kita menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing, di mana dalam metode ini kita akan memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama kegiatan produksi. Nah, sebelum melakukan perhitungan melalui metode ABC ini, sebelumnya kita akan menentukan level aktivitas dari masing-masing komponen biaya. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk level aktivitas itu terdiri dari 4 level. Yang pertama itu ada level unit, yang kedua level batch, yang ketiga level product, dan yang keempat itu level facility. Nah, untuk level unit ini merupakan aktivitas yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk. Untuk level batch, itu aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi untuk memproduksi sekelompok produk. Dan untuk level produk itu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan produksi produk. Dan yang untuk level facility itu berkaitan dengan berkaitan dengan fasilitas dari kegiatan produksi. Nah, untuk level aktivitas ini sendiri terdiri dari beberapa biaya yang bisa dilihat pada slide, di mana untuk masing-masing komponen biaya itu sudah ditentukan cost driver-nya atau bisa disebut dengan satuan. Nah, dari cost driver ini bisa kita tentukan pool dari masing-masing komponennya, di mana di sini bisa dilihat terdapat 4 jenis cost driver, di mana bisa kita katakan kita memiliki 4 jenis pool, yaitu pool 1, pool 2, pool 3, dan pool 4. Untuk pool 1 itu dengan biaya dengan cost driver KWH, untuk pool 2 itu biaya dengan cost driver jumlah unit, untuk pool 3 itu biaya dengan cost driver jam karyawan, dan untuk pool 4 itu merupakan biaya dengan cost driver luas area. Di sini kita lakukan perhitungan untuk masing-masing cost pool, di mana masing-masing elemen dari biaya overhead pabrik itu diurai menjadi masing-masing poolnya. Di mana untuk masing-masing pool ini kita akan menghitung berapa pool rate dari masing-masingnya. Yang pertama untuk cost pool 1 kita akan menghitung pool rate-nya dengan cara membagi jumlah biaya dengan jumlah KWH-nya. Di sini dicontohkan jumlah biaya itu 990.000 dengan jumlah KWH 900, maka didapatkan pool rate untuk cost pool 1 itu sejumlah 1.100. Untuk cost pool 2 itu didapatkan jumlah biaya 3.345.455 dengan jumlah unit itu sebanyak 2.155, sehingga didapatkan pool rate 2 itu sebesar 1.552,415. Begitu juga perhitungan untuk cost pool 3 dan cost pool 4, sehingga didapatkan pool rate 3 sebanyak 37.354,167 dan pool rate 4 sebanyak 284,444. Nah, berdasarkan cost pool tadi, barulah kita bisa menghitung harga pokok produksi dari kedua produk. Nah, di sini untuk menghitung harga pokok produksi menggunakan metode ABC, itu dilakukan dengan menjumlahkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini merupakan jumlah dari keempat pool tadi, yaitu pool 1, pool 2, pool 3, dan pool 4. Nah, untuk menghitung pool dari produk A itu bisa kita kalikan persentase dari produk A dikalikan dengan pool rate dan dikalikan dengan jumlah dari cost driver-nya. Sehingga didapatkan untuk produk A, total biaya produksi per bulannya itu sejumlah 84.870.031 dengan HPP per produk itu dihitung dengan total biaya produksi tadi dibagi dengan jumlah produksi untuk produk A. Sehingga didapatkan HPP per produk untuk produk A itu 82.000. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk produk B, sehingga didapatkan HPP per produk B itu Rp76.230.
Nah, selanjutnya setelah didapatkan harga pokok produksi, kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini merupakan batas minimum penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Di sini, persen keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan itu yaitu 10%. Oleh karena itu, untuk menghitung harga pokok penjualannya, dilakukan dengan cara menjumlahkan HPP ditambah dengan persen keuntungan. Di sini untuk produk A, harga pokok penjualan didapatkan 90.200, sedangkan untuk produk B didapatkan harga pokok penjualan sebesar 83.854. Oleh karena itu, untuk produk A, setidaknya perusahaan harus menjual produk A ini seharga 90.200 agar perusahaan mendapatkan persentase keuntungan itu 10%. Dan untuk produk B, perusahaan setidaknya harus menjual produk ini seharga Rp83.854 agar perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Baiklah, sekian mengenai HPP dan HPPN. Untuk perhitungan BEP dan laba rugi akan dijelaskan oleh rekan saya Tiffany. Kepada Tiffany, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai break-even point. Break-even point adalah suatu titik di mana tidak terjadi keuntungan maupun kerugian pada saat memproduksi sejumlah unit tertentu. Pada perusahaan produksi mini truk A dan B, dibuat break-even point untuk masing-masing produk. Berikut adalah break-even point dari mini truk A. Dapat dilihat berdasarkan grafik, titik BEP dari mini truk A itu sendiri terletak pada saat memproduksi 1.648 unit. Jadi, perusahaan jika memproduksi sebanyak 1.648 unit untuk mini truk A, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya, itu adalah BEP untuk mini truk B. BEP untuk mini truk B itu adalah sebanyak 1.921 unit, di mana perusahaan jika memproduksi mini truk B sebanyak 1.921 unit, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Untuk mencari BEP itu sendiri, kita memerlukan 3 input, yaitu fixed cost, harga pokok penjualan, dan variable cost. Untuk rumus BEP itu sendiri, itu adalah fixed cost dibagi dengan harga pokok penjualan dikurang variable cost. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai laba dan rugi. Setelah melakukan perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita berada pada tahap terakhir, yaitu untuk menentukan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Untuk rumus keuntungan atau kerugian ini sendiri sangat mudah, yaitu dengan mengurangi antara pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Berikut adalah tabel perhitungan laba dan rugi perusahaan. Dihitung masing-masing produk untuk laba dan ruginya. Pada mini truk A, diketahui setelah dilakukan perhitungan, didapatkan laba per bulannya itu adalah sebesar Rp8.487.003. Dan untuk laba per produknya itu sendiri adalah 8.200. Selanjutnya itu untuk mini truk B, itu laba per bulan itu adalah Rp8.537.814, dan untuk laba per produknya itu adalah 7.623. Nah, untuk jumlah produksi pada produk A itu sebesar 1.035 unit, dan untuk produk B itu 1.120. HPP sudah dilakukan sebelumnya perhitungannya, dan HPP juga sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Jadi kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu adalah perusahaan itu mengalami keuntungan untuk masing-masing produk dengan keuntungan totalnya itu adalah sebesar Rp17.024.817 dengan laba per produknya itu adalah 15.823. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 27. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.